Lembaga Dana Moneter Internasional alias IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 menjadi 3,2%. Proyeksi ini lebih rendah 0,7 poin dibandingkan proyeksi IMF yang dirilis sebelumnya pada bulan Juli. Sementara untuk 2022, proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berubah, yakni 5,9%. IMF menjelaskan perkiraan pertumbuhan ekonomi diturunkan karena pandemi yang mengganas pada awal kuartal 3 tahun 2021. Untuk menekan kasus, pemerintah Indonesia terpaksa menerapkan kebijakan PPKM darurat. Kondisi ini pun berdampak negatif pada indeks keyakinan konsumen atau IKK yang selalu berada di bawah 100 di sepanjang kuartal 3. IKK di bawah 100 mengindikasikan konsumen tidak percaya diri memandang prospek ekonomi sekarang hingga beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan di kuartal 4 akan meningkat dan kembali berada dalam fase ekspansi. Prom Manufacturing Index Bank Indonesia triwulan 4 diperkirakan mencapai level 51,17%, lebih tinggi dari capaian pada triwulan 3 di angka 48,75%. Peningkatan PMI BI didorong oleh seluruh komponen pembentuknya, terutama volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi. Selain itu, mayoritas subsektor diperkirakan akan meningkat dengan indeks tertinggi pada subsektor kertas dan barang cetakan, serta subsektor semen dan barang galian non-logam. Sebelumnya pada kuartal 3, Bank Indonesia melaporkan penurunan aktivitas manufaktur tanah air dan terperosok ke zona kontraksi. Bank Indonesia menyebut penurunan ini relatif tidak sedalam triwulan 3 tahun lalu, yang mencapai 44,91%. Penurunan PMI di kuartal 3 tahun ini sejalan dengan kegiatan sektor industri pengolahan hasil survei kegiatan dunia usaha yang sedikit terkontraksi di tengah kebijakan pembatasan mobilitas. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ke depan mobil listrik akan ramai bermunculan di Indonesia. Jokowi mengaku punya tekad memiliki industri otomotif yang terintegrasi di dalam negeri, khususnya untuk mobil listrik. Sang kepala negara menyatakan sudah sejak lama pemerintah Indonesia mendorong keras hilirisasi komoditas nikel di dalam negeri, sehingga saat ini tidak ada lagi ekspor nikel mentah di luar negeri. Terkait mobil listrik, Indonesia memang bisa menyiapkan industri hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan hilirisasi tersebut akan menghasilkan produk turunan nikel seperti katoda baterai, stainless steel, hingga litium baterai. Guna menghindari gagal bayar atau default utang jatuh tempo pada Desember mendatang, Parlemen Amerika Serikat menyetujui kenaikan pagu utang pemerintah. DPR yang dikendalikan oleh Partai Demokrat itu sepakat atas undang-undang yang menaikkan sementara batas pinjaman pemerintah menjadi 28,9 triliun dolar AS. Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatangani tindakan itu menjadi undang-undang sebelum 18 Oktober mendatang, lantaran Departemen Keuangan AS menyebut tidak lagi mampu membayar utang negara tanpa tindakan Kongres tersebut. Pengesahan DPR menepis kekhawatiran bahwa AS akan mengalami default untuk pertama kalinya. Bank Dunia mencatat utang negara miskin naik 12% selama tahun 2020. Secara keseluruhan utang negara miskin mencapai 860 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Presiden Bank Dunia, David Malpass, setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau setidaknya berisiko tinggi. Malpass menambahkan, tingkat utang yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu negara-negara mencapai pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Bank Dunia berharap dapat menggalang dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana asosiasi pembangunan internasional bagi negara-negara miskin guna mengurangi kesenjangan yang besar dengan negara berkembang dan maju.